Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Dewi Riani. Apa kabarnya nih, ibu-ibu online? Mudah-mudahan kita semua sehat dan bahagia selalu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini aku mau beresin rak piring. Rencananya tadi tuh mau nyimpenin piring yang udah bersih gitu ya, mau ditata gitu ke sini ke rak piring. Tapi ngelihat rak piringnya kok berantakan banget gitu ya. Jadi ya udah deh. Sekalian aja aku beresin dan sekalian aja aku videoin gitu, karena udah berapa hari ya aku enggak upload video gitu, karena ya biasalah ya emak sibuk. Apalagi aku punya bayi ya bun ya, ngurus 3 anak sendirian, dan yang paling kecil itu usianya baru 10 bulan, jadi benar-benar lagi repot banget gitu ya, harus bisa ngebagi waktu benar-benar lah ya gitu. Ini aku beresin yang paling bawah aja ya bun ya, bukan rak, apa namanya, pintu yang paling bawah gitu, karena yang paling atas itu belum lama aku beresin gitu, jadi ini yang berantakan cuman yang bawah aja. Nah ini aku punya food container itu lumayan ya gitu, jadi nggak ada lagi alasan aku buat beli food container lagi. Sebenarnya keinginan buat beli mah ada ya bun ya, manusia pasti banyak banget maunya gitu ya. Tapi setelah aku lihat gitu ya, food container aku tuh banyak, lumayan gitu ya, segini tuh gitu. Kalau untuk belanja mingguan, stok 2 minggu mungkin ini insya Allah masih cukup ya, 2 minggu atau 10 hari lah ya, itu insya Allah food containernya masih cukup gitu. Jadi nggak ada alasan aku buat beli lagi. Kalaupun aku mau beli, mungkin nanti nunggu food container yang ini udah banyak yang rusak, baru aku beli lagi gitu. Dulu aku tuh FOMO ya bun, yang ikut di apa namanya, di channel bunda-bunda yang lain gitu, food container bagus-bagus gitu ya. Aku beli-beli aja gitu, nggak ngeliat dulu. Ya lihat sih, cuman ya nggak benar-benar matang gitu ya bun ya, cari tahu dulu tentang produknya gitu. Nah wadah food container aku ini kan kebanyakan warnanya biru ya, dan dulu tuh ngikutin, oh ini murah dapatnya banyak gitu ya. Karena ngelihat yang apa ya, kecil-kecil kayak gini, ada yang besar ada yang kecil, tapi ujung-ujungnya nggak kepake gitu. Nah dari situ aku belajar, kayaknya lain kali kalau beli food container itu mendingan yang apa ya, ukurannya tuh size-nya tuh yang standar aja gitu ya, dari yang besar sampai ukuran yang paling kecil gitu, yang kira-kira masih bisa dipakai gitu. Kalau yang pertama dulu aku tuh nggak bisa dipakai, karena yang kayak yang kecil-kecil yang aku pegang itu tuh bener-bener paling kepake tuh kalau misalnya aku apa namanya, nyimpen sisa bumbu ada sedikit gitu, aku masukin ke kulkas, atau aku bikin stok sambal gitu, paling aku masukin ke kulkas pakai food container yang kecil. Tapi kan ada yang kecil banget, kadang bingung ini fungsinya apa ya, dari beli kok belum kepake, pengen gitu ya aku donasikan. Aku kasih ke siapa, tapi aku mikir lagi, ada nggak sih yang mau kayak gini, takutnya aku kasihin disangkanya nanti menghina gitu, ngasih kok kecil banget gitu. Tapi padahal daripada nggak kepake sih sebenarnya. Nanti mungkin beberapa hari setelah ini mau aku kumpulin dulu barang-barang yang sekiranya nggak aku pakai di rak piring ini gitu, mau aku kasihin aja ke orang lain, karena mau bazir ya bun ya gitu. Ini banyak banget tuh yang kecil-kecil nggak aku pakai sama sekali gitu ya, dari awal beli ada gitu yang nggak aku pakai gitu. Nah akhirnya waktu itu pas aku mau beli lagi food container, aku beli yang ukurannya standar aja gitu, nggak ada yang kecil-kecil. Beli berapa pasang waktu itu, beli 2 kalau nggak salah, beli 2 atau 3 gitu ya. Jadi pelajaran aja lah ya bun ya, kalau misalnya beli apa-apa tuh sekarang tuh benar-benar harus dipikirkan lagi, dari mulai manfaatnya, harganya, terus apa namanya, kualitasnya juga gitu, harus benar-benar difikirkan lagi gitu, nggak bisa sembarangan. Makin kesini aku jadi makin tahu, oh ternyata barang merek ini tuh benar-benar bisa dimanfaatkan gitu, sesuai dengan fungsinya gitu. Ada juga barang-barang yang
nggak bisa apa ya, nggak bisa sesuai dengan deskripsi gitu ya. Kadang-kadang di iklannya tuh menjanjikan gitu, tapi kenyataannya enggak gitu ya. Memang ya, karena aku tuh seringnya beli itu barang tuh yang murah, tapi makin kesini aku tahu ada harga, ada rupa. Jadi ya udah, sekarang aku mulai memikirkan kalau suatu saat mau beli barang, lebih baik pilih yang kualitasnya bagus aja gitu ya. Jangan asal murah, jangan asal viral gitu. Jadi aku beli gitu, harus dipikirkan kualitasnya juga gitu. Jangan hanya memikirkan harganya aja, tapi memikirkan kualitas juga gitu. Karena sayang juga ya, kayak banyak nih, nah kayak yang aku pegang ini sekarang itu tuh mungkin kepakainya tuh nggak setiap minggu aku pakai ya. Paling kalau stok makanan tinggal sedikit aku pindahin ke situ. Nah kayak yang kecil panjang itu tuh juga jarang banget aku pakai gitu. Jadi lain kali memang harus banyak banget nih ya yang di declutter mungkin ya, tapi nggak sekarang ya bun ya, karena ini tuh aku beresinnya tuh malam pas anak-anak tidur. Jadi kepikiran mau beresin tuh dari beberapa hari yang lalu gitu, sekalian decluttering. Nah kebetulan hari ini anak-anak tidur agak cepet, jadi ya udah aku buru-buru beresin rak piring ini. Mau sekalian declutter, tapi takut keburu anak-anak nanti ada yang bangun gitu karena berisik kedenger aku gedebak-gedebuk di dapur. Jadi ya udah deh, akhirnya aku cuman beresin aja. Sebagian dari perabotan yang ada di rak piring ini tuh bukan punya aku ya bun ya. Sebagian itu warisan, memang udah jadi punya aku, tapi sebagian ada yang pemberian dari orang tua aku gitu. Karena emak sama bapak kan udah nggak ada ya. Dulu tinggal di rumah ini dari zaman aku masih SD sampai sekarang. Perabotannya tuh alhamdulillah masih banyak ya, kayak piring-piring gitu. Nah piring yang bunga-bunga di rak piring itu juga dari peninggalan almarhum orang tua aku ya bun ya. Jadi piringnya tuh kan banyak, nah anaknya juga banyak kan, jadi udah dibagi-bagi gitu. Dan kebagian lah, lupa berapa ya, 10 atau sekitar satu lusin kurang kayaknya ya, di kebagian piringnya. Terus sendok-sendoknya, kalau gelas juga ada, tapi gelas tinggal sedikit, dan itu pun tinggal gelas kayak gelas buat tamu gitu, yang satu set sama tatakannya gitu loh bun, kayak buat teh, buat kopi gitu. Kalau piring mah alhamdulillah banyak gitu ya. Baki juga itu alhamdulillah peninggalan orang tua gitu. Jadi nggak ada lagi alasan aku buat beli barang-barang yang sekiranya nggak penting gitu. Sekarang aku tunda-tunda dulu lah ya gitu. Sebenarnya kalau keinginan mah banyak ya bun ya, pengen ini pengen itu. Aduh kalau disebutin tuh mungkin satu buku tuh penuh ya keinginan aku. Tapi setelah punya anak gitu, aku tuh mulai memikirkan ternyata bener gitu ya apa yang dikasih tahu sama orang tua aku, kalau kita sebagai perempuan itu harus bisa mengatur keuangan. Dan itu benar-benar baru terasa setelah aku menikah, dan tepatnya setelah punya anak ya. Dari zaman gadis sampai menikah, sebelum punya anak itu aku masih sering mengikuti hawa nafsu gitu ya. Kalau ada uang pengen beli ini, ada uang pengen beli ini gitu. Nah setelah punya anak mikirin pengeluaran yang makin membengkak gitu, mikirin nanti masa depan anak pengen seperti apa, itu kan butuh biaya ya bun ya, nggak sedikit deh itu ya. Jadi ya mau nggak mau ya kita berpikir realistis aja, beli ya kalau udah mampu, beli kalau barangnya udah rusak, dan beli ya sesuai kemampuan. Kalau harganya mahal tapi kita udah butuh dan uang kita terbatas, ya beli sesuai harga yang uang yang kita punya. Tapi kalau kita butuh dan kita ada biaya lebih, ada uang lebih, nggak ada salahnya beli dengan kualitas terbaik gitu. Jadi pelajaran banget lah ya setelah menikah itu, banyak banget hal-hal yang harus aku pikirkan gitu. Jangan hanya mengikuti hawa nafsu, jangan hanya mengikuti tren gitu, viralnya di sosial media gitu. Kayak banyak banget kan ya sekarang kalau buka Shopee misalnya, aduh sekali buka live tuh banyak banget kan
Kalau nggak tahan godaan, aduh bun, susah ya. Tapi berusahalah kuat iman gitu supaya keuangannya juga tetap terjaga gitu. Untuk sekarang ini aku tuh lagi berusaha untuk hidup minimalis ya bun. Aku belum bisa mengatakan kalau aku ini 100% minimalism ya, tapi aku masih berusaha, aku masih belajar gitu. Banyak hal gitu yang masih aku pelajari. Kalau minimalism yang sudah ya kuat gitu ya, itu kan aduh mungkin aku masih dikatakannya masih jauh lah ya gitu. Yang bisa aku lakukan sekarang, selagi barang-barang yang aku punya masih bisa aku manfaatkan ya aku manfaatkan gitu. Kalau udah rusak baru deh aku beli, dan beli pun menyesuaikan dengan keuangan. Seandainya memang uang yang aku punya untuk membeli satu barang itu cukup gitu, aku akan beli dengan kualitas yang terbaik menurut aku. Tapi seandainya uangnya belum cukup tapi aku udah butuh, jadi aku beli sesuai harga aja, realistis lah ya intinya. Gitu, karena belajar juga dari orang tua, dari mertua aku juga gitu. Orang tua aku sama mertua aku tuh sama ya bun, hidupnya sederhana karena kita lahir dari keluarga yang sederhana juga, malah bisa dibilang keluarga nggak mampu gitu. Jadi nggak ada salahnya kita untuk berhemat, menyesuaikan, sadar diri gitu kan, sadar penghasilan gitu, sadar kalau kita ini bukan pewaris tapi kita ini perintis gitu. Memang ya rumah ini juga peninggalan orang tua aku, tapi rumah ini tuh masih hak bersama ya bun, jadi bukan milik aku 100%. Kalau mau milik aku 100%, aku harus mengganti ke kakakku yang ngebayarin haknya kakakku gitu. Tapi itu kan butuh biaya besar, dan itulah sebabnya aku harus hemat, harus nabung, karena aku pengen rumah ini jadi milik aku 100%. Tapi ya berdoa aja lah ya, mudah-mudahan suatu saat aku bisa punya rumah ini. Rumah ini sertifikatnya atas nama aku. Aduh pengen banget bun. Gimana ya rasanya gitu kan. Aku menikah udah lumayan lama ya bun ya. Jadi dulu tinggal sama orang tua aku dulu di rumah ini, terus waktu hamil anak pertama tinggal sama mertua, terus waktu orang tua aku sakit aku balik lagi ke sini sampai sekarang, sampai orang tua aku nggak ada gitu. Aduh selama ini setelah menikah tinggal sama orang tua, suka duka manis pahit asemnya udah terasa lah ya bun ya. Tapi alhamdulillah, meskipun tinggal sama orang tua, aku tuh nggak yang sampai bermasalah dengan orang tua ya bun, masih akur-akur aja. Cuman mungkin rasanya lebih ke sungkan ya kalau tinggal sama orang tua tuh, entah orang tua kita atau sama mertua gitu. Rasa sungkan itu pasti ada lah ya. Kita mau ngapa-ngapain tuh rasanya nggak enak kalau udah menikah gitu ya bun, meskipun itu di rumah orang tua sendiri gitu. Apalagi kalau tinggal sama mertua gitu, meskipun mertua aku tuh baik ya bun ya, nggak yang sampai bermasalah sama aku, nggak, alhamdulillah. Mertua aku tuh udah nganggap aku tuh udah kayak anak sendiri gitu. Kalau aku sakit diurusin bener-bener kayak ke anaknya sendiri gitu. Bahkan setelah menikah malah kayaknya lebih sayang ke menantunya daripada ke anaknya. Gitu. Jadi ayah bersyukur aja lah sekarang dengan apa yang ada, berhemat. Mudah-mudahan suatu saat nanti gitu ya, aku ada rezeki, rumah ini bisa jadi milik aku 100%. Doain ya bun. Karena aku juga pengen ya bun ya. Aduh bener-bener kayaknya gimana gitu ya rasanya kalau ngelihat di sertifikat rumah tuh nanti atas nama aku atau atas nama suami. Aduh seneng banget kayaknya rasanya ya bun ya. Bahagia pastinya gitu ya. Nggak terhingga lah gitu. Apalagi aku udah anak 3, selama ini tinggal di rumah orang tua gitu. Rumah ini juga baru berapa persennya ya, belum 100% lunas. Belum 100% milik aku gitu, masih berapa persennya lah ya gitu. Jadi masih banyak banget gitu, karena aku ngebayar ke kakakku juga nyicil gitu ya bun ya, sedikit-sedikit, nggak yang sekaligus, karena kalau sekaligus nggak sanggup ya bun ya biayanya, karena ya bener-bener tau lah harga rumah itu gimana gitu ya. Jadi harus benar-benar ekstra berhemat gitu.
Nah, udah mau akhir video nih Bun. Terima kasih ya buat bunda-bunda yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.